Selamat siang sejawat sekalian, kita kembali lagi dengan sesi kita yang kedua, sesi kita yang terakhir. Saya ingatkan sekali lagi bahwa siang hari ini kita akan mendapatkan akreditasi 2 SKP jika sejawat sekalian sudah mengisi post-test yang akan diberikan di akhir acara ini. Dan juga ada kesempatan untuk memenangkan beberapa door prize ya sejawat. Dengan saya sudah ada Dr. Wirya Aryugraha. Selamat siang dokter. Kita akan bacakan dulu CV-nya beliau. Dr. Wirya Aryugraha, spesialis bedah toraks dan kardiovaskuler, menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga mengambil spesialis bedah toraks, kardio dan vaskuler di Fakultas Kedokteran Indonesia. Beliau saat ini bekerja sebagai full timer di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan juga berpraktek di Rumah Sakit Ciputra dan juga terakhir adalah di Rumah Sakit Bethsaida. Dr. Wirya siang ini akan membawakan topik mengenai manajemen dari coronary CIBG atau operasi bypass, kita sudah kenal. Pada Dr. Wirya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dokter. Iya, selamat siang teman-teman sejawat. Hari ini kita akan membahas tentang CBABS atau CABG atau coronary artery bypass. Jadi tentu penyakit jantung koroner menyebabkan penyakit jantung yang cukup banyak di Indonesia. Salah satu terapinya adalah PCI atau yang seperti Dr. Dasaat ceritakan, pemasangan stent atau melakukan balonisasi pada pembuluh darah koroner. Tapi ada pilihan selain itu adalah CABG. Nah, pasti kenapa sampai bisa ada CABG? Pasti ada, tentu ada kelebihannya. Kapan kita CABG, kapan kita cuma just do it PCI, atau kapan harus CABG nggak bisa di PCI, mortalitas atau morbiditasnya seperti apa, long term patensinya bagaimana. Nah, ini yang akan kita bahas, bahwa selalu saya tidak bilang CABG adalah nomor satu dari segalanya, tapi jika sudah indikasi mungkin harus dipikirkan bukan cuma pemasangan stent atau PCI, tapi juga harus dipikirkan CABG. Oke, jadi kita tahu bahwa CABG adalah tindakan prosedur operasi untuk merestore atau memperbaiki aliran darah pada pembuluh darah yang tersumbat. Jadi kalau tujuan dari CABG adalah melakukan tindakan operasi sehingga kita memperbaiki aliran darah ke pembuluh darah yang koroner. Nah, pembuluh darahnya kita lakukan pembuluh darah baru, atau kita melakukan mengambil pembuluh darah yang di kaki atau yang di dinding dada sehingga kita bisa melakukan bypass pada area yang tersumbat. Seperti di gambar itu adalah venous bypass graft. Jadi ada sumbatan di pembuluh darah koroner, kemudian kita sambung di bagian proksimal di aorta, kemudian di bagian distal di koronernya. Nah, bisa di play. Ini adalah salah satu prosedur CABG. Nah, oke, ini adalah prosedur standar. Jadi kita melakukan dari sternotomi, kita lakukan dari depan, kemudian kita tulang dadanya kita buka. Jadi ada 2 tim, di atas untuk membuka bagian dada, di bawah untuk mengambil pembuluh darah yang di kaki. Nah, setelah itu kita sambung atau kita lakukan bypass ke area yang tersumbat gitu. Jadi aliran darah dari aorta langsung ditujukan ke ke koroner yang bebas dari sumbatan sehingga darah blood flow kembali normal. Nah, seperti tadi saya bilang, ada pembuluh darah yang kita bisa pakai di dinding dada, yaitu mamari interna. Mamari interna ini potensinya sangat-sangat baik. Jadi kalau kita sebut 5 LAD, left internal mammary artery ke left ascending arteri descending. Nah, ini potensinya bisa 95% dalam waktu 10 tahun. Jadi potensinya sangat baik. Jadi ini yang menjadi keunggulan kenapa CABG sampai saat ini masih dilakukan. Nah, kita bisa melakukan beberapa bypass. Ini contoh yang sebelah paling kiri, single bypass. Itu menggunakan mamari interna. Kita lihat mamari interna itu cabang dari arteri subclavian kiri. Kemudian kita sambung ke LAD. Atau yang double, kita pakai pembuluh darah vena, kita sambung ke RCA. Atau yang triple, kita bisa Y-graft, itu Y-graftnya menggunakan vena ke bagian-bagian lain. Jadi kita bisa lakukan banyak bypass di pembuluh darah koroner. Bahkan kadang-kadang kalau kita sampai full revaskularisasi, kita bisa lakukan 4-5 bypass. Nah, tentunya dengan
belum tentu semakin baik, semakin banyak semakin baik, tapi area-area yang tersumbat kita bisa lakukan bypass sehingga aliran darahnya kembali dengan normal. Nah, hari-hari ini sedang booming minimal invasif, jadi tidak semua pasien yang kita lakukan tradisional insisi atau median sternotomi, jadi buka besar. Jadi ada beberapa tindakan atau beberapa indikasi, terutama kalau cuman LAD-nya yang tersumbat, proximal LAD yang tersumbat, kita bisa lakukan mid cap gitu. Jadi lukanya kecil di bawah puting mame sekitar 3-4 cm, kemudian kita bisa lakukan bypass di sana tanpa harus melakukan jantungnya di stop. Jadi kita lakukan secara off pump atau off cap. Jadi belum tentu operasi, sebenarnya sekarang belum tentu CABG itu operasinya gede. Kalau pada kasus-kasus tertentu kita bisa lakukan minimal invasif gitu. Nah, ini ada dua tipe melakukan CABG. Yang pertama adalah ini ada videonya nggak? Yes, boleh diputar. Ada dua tipe kita melakukan CABG. Yang pertama adalah ini adalah contoh off cap atau off pump CABG. Jadi kita tanpa menggunakan mesin jantung. Jadi kita punya stabilizer yang bentuk U itu stabilizer. Jadi jantungnya tuh nggak kita stop, kemudian tetap berdetak, kemudian kita lakukan menyambung, kita lakukan bypass. Nah, ini kita dibantu dengan stabilizer, itu yang disebut dengan off cap. Tapi ada juga namanya on pump atau menggunakan mesin jantung paru. Jadi darah diambil dari atrium kanan, dimasukkan ke dalam mesin, diolah, dioksigenasi, dilakukan filtrasi seperti kayak ginjal, kemudian dikembalikan ke aorta sehingga area lapangan operasi kita menjadi bersih dan jantung saat itu berhenti. Jadi ini disebut on pump CABG. Kita menggunakan mesin heart lung bypass, heart lung paru, jantung paru, bypass jantung paru, sehingga jantung bisa kita stop sama darah di jantung bisa kita sedot sehingga lapangan operasi kita kering. Dan ketika jantung di stop kita bisa lakukan bypass. Nah, kalau sekitar kita melakukan bypass 3-4 bypass, mungkin kita akan men-stop jantung sekitar 50-60 menit gitu. Jadi tergantung kesulitan dan lain-lain, tapi biasanya kalau di bawah 60 menit kita stop jantung itu masih nggak ada masalah gitu. Nanti kita kasih larutan protection untuk supaya jantungnya nggak ada masalah walaupun kita sedang stop. Nah, mana yang lebih baik, on pump atau off pump? Sebenarnya nggak terlalu bermasalah. No significant difference, itu bukan significant. Jadi di sebelah kiri adalah no significant difference. Jadi tidak ada perbedaan antara off pump dengan on pump dalam hal mortalitas dalam 30 hari dan 1 tahun. Myocard infarct juga nggak ada masalah, stroke 1 tahun juga nggak ada masalah, reintervensi juga nggak ada masalah, penggunaan intra-aortic balloon pump. Jadi sebenarnya tidak ada berbeda. Cuman memang off pump itu selalu diunggulkan dalam hal stroke. Karena si aorta nggak kita apa-apain. Jadi kadang-kadang kalau kita stop jantung, aorta kita klem, itu kadang bisa buat stroke. Nah, ini kan aorta nggak diapa-apain, jadi itu bisa menghindari stroke. Kemudian fungsi ginjal juga dikatakan lebih baik. Penggunaan obat-obat inotropik seperti dobutamin, dopamin, adrenalin itu juga bisa berkurang. Jadi relatif yang off pump CABG atau off cap itu lebih aman, lebih safe. Kemudian di ICU sama di rumah sakitnya lebih singkat dibandingkan yang on pump. Tapi ketika seorang surgeon sering melakukan on pump, dia lebih baik melakukan on pump saja, nggak usah melakukan off pump gitu. Jadi semua tergantung kebiasaan dari surgeonnya. Karena balik lagi, on pump juga tidak jelek. Di situ dibilang graf oklusinya lebih sedikit dibandingkan yang off pump gitu. Jadi mana yang lebih baik sebenarnya tergantung dari surgeon. Tapi memang saat ini dipertimbangkan off pump lebih baik dalam hal ICU, stroke dan fungsi ginjal. Gitu. Nah, kita bisa lakukan dua-duanya. Jadi kalau saya sih biasa kalau hemodinamik stabil, kemudian pasien cukup baik, mungkin off pump jadi pilihan. Begitu. Oke. Nah, ini kapan kita nggak boleh lakukan off pump. Jadi hanya ada 2 indikasi kapan kita nggak boleh melakukan off pump. Jadi pertama kalau dia cardiogenic shock, pasien masuk dengan keadaan urgent atau emergency CABG, pressure cuma 70, pressure 60, ya sudahlah itu pakai mesin aja. Atau dia aritmi,
heart rate bisa sampai 120, 130. Kenapa? Karena kalau dia aritmi itu menyulitkan kita untuk melakukan sambungan bypass. Karena kan jantungnya terlalu cepat berdetak sehingga kita kontrol untuk melakukan bypass juga susah gitu. Tapi kontraindikasi lain nggak terlalu bisa kita atasi lah dengan misalnya pembuluh darahnya kecil atau calcified, itu semua bisa kita atasi. Nah, ini semua jadi pertanyaan. Kapan sih kita CABG? Kenapa nggak dipasang stent aja? Kenapa nggak di PCI saja? Nah, ini adalah guideline guideline ESC 2010. European of Society Cardiology. Jadi, kalau dia 1 VD atau 2 VD yang melibatkan proximal LAD, itu rekomendasinya 1A. Gitu. Kemudian kalau dia 3 VD simple lesion, kemudian kalau dia 3 VD simple lesion itu juga menjadi rekomendasinya 1A. Atau kalau dia complex lesion yang tidak bisa direvaskulasi sama PCI, itu juga 1A. Kalau dia left main total masalah di left main itu lebih baik di CABG gitu. Left main dengan 2 VD atau 3 VD syntax score-nya lebih dari 33. Jadi begini, kalau dia 3 VD, kita tahu kan koroner itu dialiri sama 3 pembuluh darah. Sama 2 pembuluh darah, RCA dan LCA. LCA yaitu left main dibagi menjadi 2, LAD dan LCX. Nah, ketika 3 LAD, LCX dan RCA ini ada problem, kalau dia simple lesion mungkin pertimbangannya adalah CABG, apalagi kalau dia complex lesion itu pertimbangannya CABG. Atau dia di proximal LAD. LAD ini sangat penting. Kalau LAD problem pasti kontraktilitas jadi jelek, ejection fraction jadi jelek. Jadi LAD ini sangat penting. Jadi kalau dia lesinya di proximal LAD, mungkin yang dipertimbangkan adalah CABG gitu. Atau dia masalah di left main. Jadi kan LCA ini left main dulu, kemudian kebagi menjadi 2, LCA dan LAD dan LCX. Nah, ini kalau ada masalah di left main, kita pertimbangkan CABG. Jadi sampai sekarang pasti masih ada tempat untuk melakukan CABG gitu. Oke. Nah, ini kapan kita favor pada CABG? Kalau dia pasien diabetes. Jadi kalau dia pasien diabetes ditakutkan menjadi reintervensi kalau dilakukan PCI. Sehingga lebih baik dilakukan CABG. Kalau fungsi jantungnya rendah, EF kurang dari 35. Kalau dia problem dengan DAPT, double antiplatelet, jadi misalnya problem dengan aspilet atau clopidogrel, nah itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk CABG. Atau dia recurrent diffuse instant restenosis, ini juga dipertimbangkan CABG gitu. Atau dia dengan syntax score lebih dari, nanti saya jelasin apa itu syntax score, itu juga dipertimbangkan CABG gitu. Atau dia perlu operasi-operasi lain, misalnya katupnya bermasalah atau ascending aortiknya juga bermasalah, jadi kita bisa lakukan CABG. Jadi masih ada tempatnya untuk melakukan CABG. Nah, saya nggak lakukan. Nah, ini adalah syntax score. Syntax score ini ada sistemnya, nggak usah dibuat pusing, tapi intinya dia punya penilaian dan ada websitenya, sehingga nanti muncullah angka-angkanya. Jadi yang dinilai adalah dia dominannya sisi kiri atau sisi kanan, segmentasi koronernya bagaimana, diameternya bagaimana, kemudian lesinya di mana, bifurkasi, ada lesi bifurcation atau enggak, ada masalah di aorta atau enggak, klasifikasi gimana. Jadi semuanya dinilai sehingga muncullah angka gitu. Ini adalah contoh lesi. Jadi kalau yang 100 atau 010 atau 001, yang satunya cuma 1, itu mungkin bisa dipertimbangkan PCI. Tapi kalau dia satunya udah 2 atau sampai 3, pikirkan untuk CABG, terutama ini pada lesi pada proximal LAD gitu. Ya, jadi seperti tadi di guideline. Jadi kalau dia syntax score-nya di bawah 22, ini di AHA guideline. Kalau dia syntax score-nya di bawah 22, mungkin prioritas utama bukan CABG tapi PCI. Tapi kalau dia 22 sampai 32, pertimbangkan CABG. Di atas 33 lebih baik, sangat disarankan untuk CABG. Jadi ketika 22 skornya 22 ke bawah, PCI aja, nggak usah di CABG, karena memang rekomendasinya juga nggak ada. 22 sampai 32, oke, bisa PCI, bisa CABG. Tapi di atas 33
lebih baik dilakukan CABG gitu. Ya, jadi jadi sintaks skor ini sangat sering kita pakai untuk teman-teman di kardio juga, bahwa menentukan dia CABG atau PCI. Nah, ini kenapa masih perlu dilakukan CABG? Kenapa nggak PCI aja dok semua? Ini adalah contoh pasien dengan diabetes type 1 atau dengan insulin dependent, kemudian dilihat mortalitasnya. Kita bisa lihat bahwa revas mortalitas pasien dengan PCI dalam waktu 16 tahun itu lebih tinggi dibandingkan dengan CABG. Jadi memang pasien dengan diabetik lebih disarankan untuk dilakukan CABG. Gitu, cukup berbeda bermakna di usia 16 tahun gitu ya. Ketika mortalitas 16 tahun. Ini adalah tingkat reintervensi. Setelah dilakukan CABG masih mungkin direintervensi atau enggak, atau setelah dilakukan PCI direintervensi atau enggak. Kita bisa lihat yang biru adalah pasien-pasien yang dilakukan PCI lebih tinggi reintervensinya dibandingkan yang hijau. Yang hijau adalah pasien-pasien dengan yang dilakukan CABG. Jadi pasien CABG mungkin nggak reintervensi lagi, di PCI kah, di stent mungkin, tapi angkanya lebih rendah dibandingkan pada pasien yang di stent gitu. Jadi reintervensi pada pasien CABG lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang dilakukan pemasangan stent gitu. Ini nggak terlalu penting. Nah, ini yang menarik. Pertanyaannya, aman nggak sih CABG di Indonesia? Kenapa nggak ke Malaysia aja? Kenapa nggak ke Singapura aja gitu? Yang sangat banyak. Ini adalah survival rate 2021 pasien yang dilakukan CABG, isolated CABG di harapan kita. Kita bisa lihat angkanya, bahwa Januari 97%, Februari 97%, Maret 98%. Jadi 98%, 2%-nya meninggal, 94% sisanya meninggal. Jadi kalau Oktober mungkin datanya nggak masuk karena lagi tinggi-tingginya COVID gitu. Jadi kita bisa lihat angka survival rate-nya itu adalah 95%. Jadi kalau dia isolated atau cuma dilakukan CABG, 95% akan sukses. 95% pasiennya nggak mati, kira-kira gitu. 5% pasiennya mungkin ada masalah atau sampai meninggal. Dan yang perlu dipastikan, pasien-pasien di harapan kita tuh bukan pasien lucu-lucu gitu. Pasti yang dikirim ke harapan kita yang sudah mungkin fungsi jantungnya rendah, mungkin yang sudah pernah di PCI, mungkin sudah pernah dilakukan intervensi. Jadi pasien harapan kita aja yang cukup kompleks itu survival rate-nya tinggi. Jadi cukup aman untuk melakukan CABG di Indonesia. Jadi menurut saya jangan ragu, dan udah banyak center gitu. Sekarang aja operasi jantung di harapan kita itu sehari bisa 7, bisa 8. Yang dilakukan CABG mungkin 4, 5. Jadi itu sudah jadi common prosedur untuk kita untuk melakukan CABG gitu ya. Nah, ini adalah komplikasi-komplikasi yang bisa dilakukan CABG. Saya tidak bilang CABG 100% aman, tapi pasti ada komplikasi, dan ini kita perlu tahu. Kalau di neurologik dia bisa jadi stroke, baik itu iskemik, baik itu perdarahan karena kita menggunakan heparin dosis tinggi. Kemudian di kardiovaskular dia juga bisa saja terjadi tamponade, bisa menjadi chest pain, bisa terjadi perdarahan, itu sangat mungkin terjadi. Pulmonary embolism di paru juga bisa terjadi, infeksi, bisa pneumonia, bisa luka infeksinya problem. Kemudian ginjalnya juga bisa problem. Jadi tentu tetap ada resiko. Sama lah, stent juga pasti ada resiko. Tapi ketika kita manage ini dengan baik, kita operasi dengan baik, harusnya tidak jadi masalah. Ini adalah contoh penelitian komplikasi pada pasien yang dilakukan CABG. Jadi meninggal 0%, stroke 3%, hemodynamic unstable 26%, kidney dysfunction 30%, dan lain-lain. Jadi tetap ada komplikasi, tapi ya tadi cukup aman. Artinya di sini dibilang death-nya kan 0%, jadi seharusnya aman kita melakukan CABG. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Wirya untuk presentasinya yang luar biasa ini ya. Merupakan suatu kebanggaan buat kita para dokter Indonesia untuk
bisa memiliki dokter-dokter Indonesia yang sama kompetensinya dengan dokter luar negeri ya dok ya, kita nggak kalah rupanya nih dok ya. Oke baik, sudah ada pertanyaan nih dok dari dokter-dokter kita, kita akan pilih beberapa saja dok karena waktu kita nggak banyak ya. Baik, pertanyaan pertama dari dokter Angela. Dokter Angela ini dok bertanya untuk pertanyaan berapa lama sih pasien bisa kembali bekerja baik post PCI maupun post CABG. Beliau ingin membandingkan dok, silakan dokter. Yes. Jadi begini, kalau PCI mungkin memang kelebihan PCI adalah pasien 1 hari setelah tindakan nggak ada masalah di puncture site atau di tempat tusukan seat, nggak ada masalah, mereka bisa pulang. Tapi kalau pasien-pasien CABG itu biasa sekitar 6-7 hari baru pulang ke rumah. Jadi misalnya dari hari pertama operasi 6 hari atau 7 hari kemudian dia baru pulang. Ada beberapa indikator kita boleh pulangin pasien, yaitu namanya salah satunya adalah 6-minute walking test. Jadi si pasien harus bisa jalan selama 6 menit tanpa istirahat. Artinya dia boleh pulang. Nah itu biasa terjadi di hari ke-7 atau hari ke-6. Nah kapan bekerja? Selama dia habis pulang itu masih harus melakukan rehabilitasi. Nah biasanya adalah rehabilitasinya itu 1 bulan sampai 2 bulan. 1 bulan sampai 2 bulan. Tujuannya apa rehabilitasi? Supaya pasiennya bergerak, supaya endurance-nya balik kembali, energinya balik lagi kembali, sehingga dia siap untuk bekerja. Jadi kalau kapan ditanya kapan siap bekerja, mungkin sekitar 2-3 bulan dia sudah boleh bekerja. Tapi memang problemnya kadang-kadang masih ada nyeri di luka-luka bekas operasi. Ya namanya juga operasi besar. Jadi kira-kira bisa sampai 6 bulan dia baru nyerinya baru perbaikan gitu. Jadi kapan dia mulai bisa bekerja? Menurut saya 2 bulan 3 bulan sudah bisa mulai bekerja. Gitu. Oke, baik. Saya menyambung pertanyaan dari dokter ini dok ya. Apakah dengan metode pembedahan yang minimal invasif tadi yang dokter sempat sebutkan akan mempercepat waktu pasien bisa kembali bekerja dok? Pasti. Jadi pada pasien yang dilakukan minimal invasif ada beberapa penelitian 4-5 hari dia sudah bisa 4 pulang. 5 hari ya. Jadi hospital stay-nya cuma 4-5 hari. Kemudian dalam 1 bulan dia sudah bisa bekerja kembali gitu. Jadi semua minimal invasif pasti lebih cepat pemulihannya dan lebih nyaman untuk pasien gitu. Oke, selain masa pemulihannya cepat juga pasien juga bisa cepat bekerja kembali dok ya, bisa cepat beraktivitas kembali. Baik, pertanyaan berikutnya dok dari Dr. Angela nanya lagi nih dok ya, sebenarnya apa yang perlu dinilai sebelum pasien bisa layak kembali bekerja dok? Dari kriteria yang dokter sebutkan tadi dok, bisa balik bekerja. Jadi kalau sebenarnya bisa dibalik kerja, sebenarnya kalau mau simpelnya aja dia bisa naik tangga. Ya dok ya? 1 atau 2 lantai tanpa terlalu capek gitu, tanpa dia mengalami chest pain dan lain-lain. Jadi secara simpel kalau dia bisa naik tangga 1 lantai ya kita relatif ya kan kerjanya juga nggak main sepak bola kan pasti kan, mungkin kerja kantoran atau aktivitas biasa. Jadi secara simpel kalau 1 lantai bisa naik oke lah. Oke, tentunya harus ada penyesuaian beban pekerjaan juga ya dok ya. Nah, baik. Ini dok dari Dr. Lili Tonisha, ini salah satu rekan saya juga nih dok ya. Dr. Lili menanyakan dok, sebelum pasien disarankan CABG, apakah perlu dikerjakan imaging pemilihannya antara CT angio ataupun MRI kardiak? Silakan dokter. Ya, jadi tetap semua yang dilakukan CABG tetap harus dilakukan koroangiografi. Kita nggak bisa hanya mengandalkan CT angio, kita juga nggak bisa hanya mengandalkan kardiak MRI. Karena kalau CT angio itu kan gambar diam, jadi kita nggak bisa nilai kondisi dinamik ketika jantung berdenyut gitu. Ketika dia kontraksi atau ketika dia berdenyut, kita nggak bisa lihat dinamiknya dari koroner. Nah, jadi tetap harus dilakukan koroangiografi dulu sebelum melakukan CABG. Itu adalah prosedur mutlak untuk melakukan CABG, kecuali urgent atau yang lain. Gitu. Oke, baik. Nih dok, Dr. Lee juga tanya nih dok, bagaimana kalau ada operasi emergensi CABG? Kita pernah melakukannya sih dok, salah satunya di rumah sakit kita. Polisinya di masa pandemi bagaimana dok? Silakan dokter. Kita pernah melakukan ya, pasien dalam kondisi emergensi post PCI ada masalah di cath lab jam berapa waktu itu ya? Malam-malam tuh dok. Saya dikabarin jam 2. Kemudian kita siapin jam 7 kita udah operasi. Jadi artinya kita bisa melakukan emergency CABG. Tapi ya masa kita harus emergency terus kan tiap hari. Jadi emergency CABG ini ada syarat-syaratnya. Salah satu hemodynamic unstable, problem di
problem di ruang cath lab atau chest pain yang berulang gitu, yang tidak bisa ditangani sama obat-obatan. Jadi kita bisa melakukan, dan kita pernah melakukan di sini emergency CABG, dan ya puji Tuhannya pasiennya kembali dengan baik ya. Oke, polisinya gimana dok untuk selama masa pandemi ini? Kalau emergency pandemi ya seperti polisi rumah sakit ya, swab COVID, kemudian penjaringan COVID. Tapi yang harus kita waspadai kalau emergency CABG itu adalah perdarahan, karena pasti semua pasien yang dengan koroner pasti dia minum pengencer darah kan. Mau dia antiplatelet, antikoagulan, dia minum pengencer darah. Nah biasa kalau CABG kita stop dulu nih 1 minggu. Tapi kalau pada emergency ya itu harus dilupakan daripada pasien yang meninggal kan. Jadi tentu kita harus pertimbangkan perdarahan, dan itu harus kita edukasi ke keluarga. Baik. Wah, nggak terasa waktu kita sudah cukup lama nih ya dokter ya. Terima kasih Dokter Wirya, terima kasih juga sejawat untuk pertanyaannya. Kalau boleh saya simpulkan dok, dari sesi kita kali ini sudah. Oh, ada lagi satu lagi? Boleh satu lagi? Oke, satu lagi ya dokter. Oke. Baik, dari Dokter Megawati dok, apakah syarat untuk memilih PCI atau CABG itu sempat dokter sebutkan ya, dan berapa lama penyembuhannya? Ini sudah juga dok, yang ini aja dok, syarat khusus pemilihan PCI atau CABG? Silakan dokter. Jadi gini, kita bilang kalau dia trividi maksudnya LAD ada masalah, kemudian LCX ada masalah, RCA ada masalah, dan itu mungkin diffuse stenosis, sumbatannya cukup besar atau panjang, pertimbangkan pertama adalah CABG, jangan di PCI gitu. Karena kalau kita PCI mau berapa stent kita pasang gitu. Ada beberapa dokter yang berani, dokter Dasaat cukup oke untuk melakukan itu, tapi kan tidak semua seperti dokter Dasaat. Jadi kalau dia trividi, pertimbangkan CABG daripada menggunakan stent. Kemudian yang kedua, Leishman disease. Jadi ketika Leishman-nya kecil, sumbatan cukup ketat, 99%, 90%, pertimbangkan CABG gitu daripada menggunakan stent. Jadi masalah yang ketiga, diabetik itu sangat-sangat disarankan untuk melakukan CABG. Jadi itu pertimbangan klinis kapan kita melakukan CABG. Kalau penyembuhan tadi biasa itu 7 hari di rumah sakit, sisanya 2 bulan 3 bulan udah bisa kerja. Bisa melipir, kecuali dengan metode yang tadi ya dok ya. Baik, oke, terima kasih banyak dokter. Saya simpulkan dulu ya dok ya. Jadi untuk terapi penyakit jantung koroner kita akan coba simpulkan bahwa selain pembedahan CABG ini merupakan pilihan untuk pasien diabetes mellitus ya dok ya. Kemudian juga pasien dengan penurunan fungsi jantung yang cukup berat. Selain itu juga untuk pasien-pasien yang mengalami stenosis berulang pada stennya dok. Ini pasien-pasien yang sudah pernah dipasang ring atau pasang stent. Selain itu juga terapi PCI ini juga lebih disukai untuk pasien-pasien yang memiliki komorbid yang berat, usia lanjut dok. Tentu ini akan menghambat mobilitas mereka untuk kembali beraktivitas setelah pembedahan operasi besar itu dokter ya. Tentunya tidak bisa disingkirkan juga, skor sintak akan mempengaruhi dari penilaian kita, dan juga ada beberapa aspek teknis yang harus terpenuhi. Baik dokter, demikian untuk sesinya siang ini sudah selesai. Jangan lupa nanti sejawat mengisi post text yang ada, tolong diklik, ada di linknya di kolom chat. Selain itu juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk kedua pembicara kita dok. Semoga sharing ilmunya siang ini bermanfaat, khususnya untuk aplikasi dalam praktik kita sehari-hari, dan juga secara umum juga kita harapkan bisa meningkatkan taraf kesehatan masyarakat pada umumnya di Indonesia ya dok ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran para sejawat, dan juga untuk dokter kita Dr. Wirya. Saya ingatkan kembali, Dr. Wirya ini praktek di Rumah Sakit Bethsaida hari Senin dan Selasa pukul 16 sampai dengan pukul 19, dan juga hari Sabtu jam 13 sampai dengan jam 15. Jangan lupa menyimak dokter selebgram kami ini di link Instagram beliau. Terima kasih banyak dokter. Kita berikan aplaus untuk Dr. Wirya.